Di Munich, Jerman, seorang petugas kebersihan lanjut usia bernama Ralph menjalani rutinitas malamnya seperti biasa. Dengan langkah santai, ia melewati pos keamanan tanpa hambatan dan memasuki kantor Manfred Weiss, seorang politisi sayap kanan dan pengusaha yang bercita-cita menjadi kanselir Jerman. Tidak ada yang mencurigai dirinya hingga tiba-tiba Ralph menarik keluar sebuah pistol berperedam dari balik seragamnya. Dalam hitungan detik suasana kantor berubah menjadi kacau. Dengan ketenangan luar biasa, Ralph menembak para penjaga keamanan satu persatu dengan presisi mematikan. Tak ada peringatan, tak ada celah bagi targetnya untuk melawan. Namun setelah mengeliminasi ancaman utama, ia beralih ke target berikutnya. Adalah Elise, putra Manfred Weiss. Tapi Elise tidak langsung dieksekusi. Ia hanya ditembak di kakinya. Namun alasan dibalik keputusan itu tetap menjadi misteri. Alih-alih melanjutkan aksinya, Ralph segera melakukan pelarian yang tidak terduga. Dengan keahlian luar biasa, ia menuruni sisi gedung menggunakan tali pengaman, meninggalkan jejak minim di tempat kejadian. Sesampainya di tempat persembunyian, ia berdiri di depan cermin dan mulai melepaskan penyamaran satu persatu. Wajah tua Ralph perlahan menghilang memperlihatkan sosok yang jauh lebih muda. Saat topeng terakhir dilepas, identitas aslinya pun terungkap. Ralph bukanlah siapa-siapa, melainkan pembunuh bayaran legendaris yang dikenal sebagai Tajakul. Keesokan paginya, Tajakul melanjutkan rencananya dengan tenang. Ia menuju sebuah apartemen yang berjarak 3.815 meter dari rumah sakit tempat Elise dirawat. Dari kejauhan, ia menunggu dengan sabar hingga Manfred Weiss tiba di rumah sakit untuk menjenguk putranya. Meski berada dalam penjagaan ketat, Manfred tetap menjadi sasaran empuk bagi Tajakul. Dengan presisi yang hampir tidak masuk akal, ia menarik pelatuknya. Dalam sekejap satu peluru melesat tepat mengenai Manfred, menjatuhkannya seketika. Itu adalah tembakan yang mencatatkan rekor. Satu bidikan sempurna dari jarak yang hampir mustahil. Kepanikan pun menyebar di rumah sakit, sementara pasukan keamanan bergegas mencari sumber tembakan. Di apartemen Tajakul tetap tenang. Ia membongkar senapan customnya dengan efisiensi luar biasa. Senjata yang telah dirancang untuk disamarkan sebagai koper biasa. Setelah merapikannya, ia meninggalkan tempat itu tanpa menarik perhatian. Melangkah keluar bangunan, masuk ke mobil, dan menghilang seolah-olah ia tak pernah ada. Di London, kabar pembunuhan Manfred Weiss segera mencapai telinga Bianca Pullman, seorang agen MI6 yang dikenal karena keahliannya dalam senjata api. Berkat pengetahuannya yang mendalam, Bianca segera menyimpulkan bahwa satu-satunya cara Tajakul bisa membawa senjata sebesar itu tanpa terdeteksi adalah jika senapan itu dirancang untuk dibongkar dan disamarkan sebagai koper. Menurutnya, senjata itu adalah bagian dari dirinya. Dia tidak akan meninggalkannya. Jika dia membawanya, maka koper itu harus ada bersamanya. Penalaran Bianca yang cepat menarik perhatian Isabel Kirby, seorang wakil kepala staf MI6 kagum dengan kemampuannya. Isabel memutuskan bahwa Bianca harus bergabung dalam tim investigasi untuk memburu sang pembunuh bayaran. Menganalisis lebih jauh, Bianca mengatakan bahwa senapan itu memiliki desain unik yang hanya bisa dibuat oleh Norman Stock, seorang perakit senjata legendaris asal Irlandia. Tetapi Norman telah lama menjadi buronan, untuk mencarinya adalah tugas yang hampir mustahil. Namun Bianca tidak menyerah. Ia memutuskan untuk menemui Alison Stock, istri dari Larry Stock, saudara Norman. Ketika Bianca mengkonfrontasi Alison, ia mendapat respons yang tidak diharapkan. Alison menolak memberikan informasi apapun tentang keberadaan Norman. Tekad Bianca untuk mendapatkan jawaban mendorongnya mengambil langkah drastis. Ia menahan Emma, putri Alison, sebagai jaminan. Namun takdir berkata lain. Emma yang ternyata memiliki kondisi jantung yang tidak diketahui sebelumnya mengalami serangan jantung mendadak saat berada dalam tahanan. Di tengah kepanikan, Bianca berusaha menyelamatkan Emma.
Dengan penuh urgensi, ia ikut dalam ambulans menuju rumah sakit dan mencoba melakukan CPR. Namun upaya itu sia-sia, Emma meninggal di tangannya. Tragedi ini segera berubah menjadi krisis pribadi dan profesional bagi Bianca, mencoreng reputasinya sebagai agen Mi-6. Sementara itu, jauh dari kehebohan, Bejako menjalani kehidupannya yang lain di Spanyol. Ia tinggal di sebuah rumah mewah bersama istrinya, Nuria, dan anak mereka yang masih bayi, Carlito. Bagi Nuria, suaminya hanyalah seorang pria biasa bernama Carlos yang sering bepergian untuk urusan bisnis. Ia tidak pernah mencurigai identitas asli pria yang tidur di sisinya setiap malam. Namun di balik ketenangan palsu itu, Dajakal tetaplah seorang pembunuh bayaran. Begitu ia mendapat waktu sendirian, ia masuk ke jaringan komunikasi transkripsi dan menghubungi klien yang telah mempekerjakannya untuk membunuh Manfred Vest. Ia menuntut pembayaran sisa sebesar 3 juta euro, tetapi respons yang ia terima sungguh mengejutkan. Kliennya menolak membayar. Di kota London, Bianca berhadapan dengan situasi yang pelik. Informannya yang bernama Alison marah besar setelah putrinya Emma ditangkap. Namun Bianca memilih untuk merahasiakan kebenaran yang lebih kelam. Emma telah meninggal di tahanan akibat gagal jantung yang tidak terdiagnosis. Agen Mi-6 bergerak cepat untuk menutupi kematian ini dengan mendatangkan seorang agen khusus bernama Carver. Meski demikian, tekanan terhadap Bianca semakin besar karena ia belum mengungkapkan kebenaran kepada Alison. Kepala tim operasi Isabel mencoba meyakinkan Bianca bahwa ini adalah bagian dari strategi yang lebih besar. Dengan dorongan itu, Bianca tetap memainkan permainannya berpura-pura bahwa Emma masih bisa diselamatkan. Sebagai imbalannya, ia menuntut Alison untuk memberikan nomor kontak Norman Stock, sosok yang dapat menghubungkannya dengan jaringan bawah tanah yang lebih luas. Sementara itu di Spanyol, Bejako menjalani kehidupan gandanya. Di rumahnya, ia membaca tentang ledak Carlos atau UDC dan proyeknya yang bernama River, sebuah inovasi keuangan yang diklaim akan membawa transparansi. Tetapi juga diyakini bisa menciptakan kekacauan besar bagi sebagian orang. Namun, Jakal memiliki masalah lain. Klien yang mempekerjakannya untuk membunuh Manfred Vest belum membayar sisa pembayaran sebesar 3 juta euro. Dengan penuh amarah, ia mulai melacak jejak klien tersebut. Meski masih diselimuti kekecewaan, ia tetap menghadiri perayaan ulang tahun anaknya dengan menghadiahkan Carlito sebuah pesawat mainan. Namun momen kebahagiaan itu terganggu oleh pesan dari banknya yang melacak pembayaran kliennya dari Munich. Tanpa ragu, ia segera mengakhiri perayaan dan meminta istrinya mengantarnya ke bandara. Di New York, sebuah kelompok rahasia tengah mendiskusikan pembunuhan terhadap UDC. Mereka mempertimbangkan apakah dapat memenuhi permintaan finansial dari Dajakal. Di saat yang sama, UDC tampil di sebuah acara bincang-bincang, menyuarakan transparansi finansial total termasuk asetnya sendiri. Kembali ke Inggris, Bianca dan tim Mi-6 menelusuri rekaman keamanan dari pembunuhan Manfred Vest. Mereka menemukan Jakal yang saat itu menyamar sebagai seorang pria bernama Ralph. Dari pengamatannya, mereka mengetahui beberapa ciri khas Jakal. Ia menembak dengan tangan kanan dan lebih memilih pistol 9 mm. Sebuah model standar yang pernah digunakan oleh Angkatan Bersenjata Inggris hingga tahun 2013. Mereka juga memperhatikan ranselnya yang berasal dari perusahaan kecil asal Inggris, memberi petunjuk bahwa ia mungkin berasal dari sana. Namun tekanan semakin besar pada Bianca. Atasannya menolak memberinya lebih banyak waktu untuk menyelidiki lebih dalam. Sementara itu, Dajakal tiba di Munich untuk menyelidiki pembayaran yang tertunda. Dengan menyamar, ia bertemu dengan Zina Jansen, perwakilan klien barunya. Dalam pertemuan tersebut, ia mendapatkan pembayaran awal sebesar 20 juta dolar untuk membunuh UDC. Sisa 80 juta dolar akan diberikan setelah tugas selesai.
UDC akan meluncurkan proyek RIVOR pada tanggal 28 bulan ini. Batas waktu yang tidak bisa dinegosiasikan. Jakal setuju untuk mengambil pekerjaan itu, tetapi hanya setelah ia menerima pembayaran awalnya dulu. In future communications, we'll use the code name Rodan for the target. Very good. And we'll need a code name for you, too. Why not the Jackal? Namun ia masih memiliki urusan yang belum selesai. Setelah mendapatkan informasi dari bank, ia menemukan bahwa pembayaran awal untuk pembunuhan Manfred Vast berasal dari akun perusahaan bernama Halen. Melalui penelusuran lebih lanjut, ia mengetahui bahwa akun tersebut terhubung dengan Elias Vast, putra dari Manfred Vast. Fakta ini mengungkapkan sebuah kebenaran mengejutkan. Elias lah yang memerintahkan pembunuhan ayahnya sendiri. Namun karena Jakal melukai Elias dalam prosesnya, Elias kini menolak membayar sisa uang yang dijanjikan. Di Belfast, Alison mempertimbangkan permintaan Bianca dan berdiskusi dengan suaminya Larry. Ia ingin terbang ke London dan memutuskan untuk meminta uang kepada Norman Stokes. Dalam keputusasaan, Alison secara diam-diam mengambil foto nomor telepon Norman dari ponsel Larry dan mengirimkannya ke Bianca. Tak lama setelah menerima nomor itu, Bianca menelusuri lokasinya dan menemukan bahwa Norman berada di Belarus, tepatnya di kota Semarhon. Tanpa membuang waktu, ia dan timnya bergerak ke sana untuk menangkapnya. Namun saat mereka menyerbu rumah persembunyian Norman, mereka justru disambut oleh hujan peluru. Dalam baku tembak yang brutal, 2 agen MI6 terbunuh. Norman berhasil melarikan diri dengan mobilnya, meninggalkan Bianca dan timnya dengan tangan kosong. Namun di tengah kekacauan itu, Bianca melihat sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah koper yang ditinggalkan di dalam rumah. Meski operasi ini berakhir dengan kegagalan, ia tahu bahwa koper tersebut dapat menjadi kunci untuk melacak pembunuh bayaran yang selama ini mereka buru. Di Bavaria, Jerman, The Jackal menerima konfirmasi dari kliennya di New York. Mereka siap untuk membayar total $100 juta untuk misi ini. Dengan kesepakatan yang telah dibuat, ia mulai menyusun rencananya untuk membunuh UDC sebelum batas waktu yang telah ditentukan. Larry dan Alison akhirnya mengetahui bahwa putri mereka Emma telah meninggal dunia. Dihantui kesedihan, mereka meninggalkan Belfast menuju Inggris untuk membawa pulang jasad putri mereka. Namun penderitaan mereka belum usai. Saat Alison berusaha mengatasi kenyataan pahit ini, Larry justru larut dalam keputusasaan. Saat ia sendirian, sebuah panggilan dari Norman mengubah segalanya. Sementara itu, Bianca baru saja kembali dari Belarus dengan sebuah penemuan mengejutkan. Koper yang ia temukan ketika disusun kembali ternyata merupakan sebuah senapan sniper tersembunyi. Penemuan ini menjadi kunci yang menjaga kelangsungan misi mereka. Meskipun tekanan untuk membubarkan tim semakin kuat, namun ancaman lebih besar mengintai di kelompok MI6. Kecurigaan terhadap keberadaan seorang mata-mata di dalam organisasi semakin mencuat, terutama setelah serangkaian informasi rahasia bocor ke tangan musuh. Di Munich, The Jackal beraksi kembali. Ia menyamar sebagai pria berduka yang hendak mengatur pemakaman ibunya. Dengan cerdik, ia berpura-pura mengalami migrain, membuat petugas pemakaman meninggalkannya sendirian di ruangan. Kesempatan ini ia manfaatkan untuk meretas komputer kantor tersebut dengan menginstal perangkat lunak akses jarak jauh. Dari sinilah ia mendapatkan informasi mengenai penerima warisan Vast dan detail pemakamannya. Sementara itu, Elias Vast masih dalam masa rehabilitasi setelah serangan The Jackal sebelumnya. Cedera parahnya membuatnya kesulitan berjalan. Namun bahaya yang lebih besar sudah menunggunya. Dalam perjalanan ke pemakaman ayahnya, ia tidak menyadari bahwa pengemudi mobilnya bukanlah orang yang seharusnya. The Jackal telah membunuh sopir asli dan mengambil alih posisinya.
Saat mereka melaju di jalanan Munich, Elias mulai menyadari sesuatu yang tidak beres. Dalam ketakutan, ia mengakui bahwa ia memang mempekerjakan The Jackal untuk membunuh ayahnya Manfred Weiss. Namun ia marah karena dirinya juga menjadi target serangan dan memutuskan untuk menahan pembayaran. Elias yang panik mencoba bernegosiasi, menawarkan uang dalam jumlah besar. Namun bagi The Jackal ini bukan sekedar urusan uang. Elias. Fuck. Dengan dingin, ia menembak Elias hingga tewas dan meninggalkan bom di dalam mobil untuk menghilangkan jejaknya. Di tempat lain, Nuria mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Kecurigaannya muncul setelah ia melihat sang suami di dalam taksi, padahal ia seharusnya menuju bandara. Saat ditekan melalui panggilan video, ia terpaksa mencari alasan untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan tajam istrinya. Nuria yang tak puas mulai menggeledah kantor suaminya. Di dalam lemari ia menemukan sebuah brankas rahasia. Bersama ibunya dan saudaranya mereka berusaha membukanya. Ketika kode yang mereka coba gagal, mereka beralih mencari dokumen pembelian untuk menghubungi produsen. Namun yang mereka temukan lebih mengejutkan. Sebuah pintu tersembunyi di balik cermin. Saat Nuria dan keluarganya berhasil mendobrak pintu tersebut, rahasia besar suaminya terbuka lebar. Uang tunai dalam jumlah besar, paspor palsu, serta berbagai perlengkapan penyamaran terungkap di hadapan mereka. The Jackal yang menyaksikan semua ini melalui rekaman keamanan menyadari bahwa kehidupan gandanya kini telah terekspos. Namun ia tak punya waktu untuk bereaksi. Ponselnya bergetar dengan notifikasi peringatan keamanan. Rahasianya telah terbongkar dan waktunya untuk bertindak semakin menipis. Setelah pembunuhan Elias Weiss, kelompok Mi-6 berusaha keras untuk menemukan jejak sang pembunuh. Tetapi Jackal tetap tidak terdeteksi. Bahkan saksi yang mendengar kejadian melalui telepon hanya bisa memastikan bahwa pembunuhnya adalah seorang pria yang berbicara dalam bahasa Inggris. Sementara itu Jackal berada di Prancis, di mana ia tampak kehilangan fokus dan secara tidak sengaja menabrak bagian belakang sebuah mobil van. Ketika ia mencoba membayar pengemudi untuk menyelesaikan masalah, pengemudi menolak dan malah memanggil polisi. Dalam kepanikan, Jackal menembak mati pengemudi dan polisi. Lalu menyusun ulang tempat kejadian agar terlihat seperti kedua pria itu saling membunuh. Lalu ia pun melarikan diri. Di tempat lain, Bianca dan Halcrow mendapat informasi bahwa Jackal memiliki target baru dengan kode nama Rodan. Untuk mempersempit pencarian, Bianca bertemu dengan George Jens, seorang mantan perwira militer. Ia menanyakan apakah ada seseorang yang mampu melakukan tembakan dari jarak lebih dari 3.800 meter. George memberitahu bahwa hanya satu orang yang mungkin bisa melakukannya, yaitu Alexander Dugan, seorang sniper legendaris yang telah tewas dalam ledakan 10 tahun lalu bersama seluruh timnya. Informasi ini tidak banyak membantu karena Dugan telah lama dianggap mati. Di sisi lain, Jackal menelepon Nuria, yang panik setelah menemukan ruangan mata-mata miliknya. Ia membujuknya untuk bertemu di Paris dan berjanji akan menjelaskan segalanya. Saat tiba, Nuria langsung menampar Jackal dan menuntut kebenaran. Jackal mengaku telah berbohong, tetapi meyakinkannya bahwa ia mencintainya. Ia tetap menyembunyikan jati dirinya bahwa ia adalah seorang pembunuh, dan malah mengklaim dirinya sebagai seorang agen spionasi dari orang-orang yang ingin mempekerjakannya. Ia berjanji bahwa setelah pekerjaan terakhirnya selesai, ia akan keluar dari dunia ini selamanya. Meskipun skeptis, Nuria pun akhirnya luluh. I'm a troubleshooter. Do you kill people? No. No, I don't kill people. No, it's industrial espionage. And sometimes, very rarely, it's illegal. Illegal. Sometimes I use false identities.
Sometimes I'd buy people off. Sounds fucking dangerous. Di New York, tim Zina Johnson mendapatkan informasi bahwa Jackal berada di balik pembunuhan Elise. Mereka mulai meragukan kemampuannya untuk menargetkan UDC. Tetapi ketika motifnya terungkap, pemimpin tertinggi mereka malah mengagumi karakter Jackal dan memutuskan untuk tetap mendukungnya. Sementara itu, Allison telah dibunuh oleh Larry karena telah menyerahkan saudaranya kepada polisi. Larry yang kini menyamar sebagai Allison melalui telepon menghubungi Bianca dan mengatur pertemuan dengannya. Saat mereka bertemu, Larry menyerangnya dengan pisau dan meninggalkan luka di lengannya. Bianca berhasil melarikan diri dan meminta bantuan, tetapi Larry kabur sebelum polisi tiba. Ketika Bianca kembali ke rumahnya, ia mendapati Larry sudah lebih dulu sampai di sana dan menyandera putrinya. Dalam momen tegang, Bianca menembak dan melukai Larry di kakinya, memaksanya melepaskan putrinya sebelum akhirnya ditangkap. Namun Larry tetap menolak memberikan informasi mengenai Norman. Di sisi lain, UDC sedang menikmati waktu di pulau pribadinya ketika tim keamanannya memberitahu bahwa ada kontrak pembunuhan terhadapnya. UDC menanggapinya dengan santai, menganggapnya sebagai hal yang sudah ia perkirakan. Ia tetap bersikeras melanjutkan peluncuran River, sebuah perangkat lunak revolusioner yang dapat mengungkap korupsi di kalangan orang-orang kaya dan berpengaruh, serta menunjukkan lokasi uang gelap mereka di seluruh dunia. Jackal tiba di Tallinn, Estonia, menghadiri sebuah acara di arena tempat UDC akan muncul. Ia mengamati lokasi untuk menemukan posisi menembak terbaik, tetapi tiba-tiba atap bergerak membuatnya hampir jatuh dan menggantung di kabel listrik. Dalam kepanikan ponselnya terjatuh ke kerumunan. Beruntung seorang pekerja bernama Rasmus membantunya mengambil kembali ponselnya, dan Jackal pun dengan cepat membangun hubungan baik dengannya. Saat Jackal kembali ke kamarnya di hotel, ia menemukan Zina sudah menunggunya. Untuk pertama kalinya ia melihat wajah Jackal secara langsung. Setelah melacak keberadaan Jackal, Zina memperingatkannya agar tidak bermain-main dengan klien yang telah menyewanya. Dia menegaskan bahwa mereka jauh lebih berkuasa daripada yang Jackal kira. Untuk menunjukkan keseriusannya, Zina mengungkap bahwa dia mengetahui tentang Norman Stock. Dia mendorong Jackal untuk menyelesaikan misinya. Seraya memperingatkan bahwa mulai sekarang dia akan selalu mengawasi pergerakannya, hingga misi pembunuhan terhadap UDC tuntas. Di tempat lain, Bianca dan Vincent mengunjungi Larry di rumah sakit. Bianca segera mencoba mendapatkan informasi darinya dengan cara brutal, berusaha mencekiknya dengan bantal lalu membiarkannya bernafas kembali. Berulang kali, Larry menolak untuk berbicara, tetapi setelah tekanan terus-menerus, akhirnya dia mengungkap bahwa Norman berada di Budapest. Dia juga mengaku telah mengetahui tempat tinggal Bianca melalui Norman, tetapi tidak tahu dengan siapa Norman berbicara untuk mendapatkan informasi itu. Sementara itu, Jackal menghubungi Norman Store, langsung meminta penjelasan tentang situasi yang sedang berlangsung dan meminta persenjataan baru. Namun Norman mengaku bahwa dia tidak dapat membantu karena dirinya sendiri telah terluka akibat kunjungan dari tim Bianca. Menyadari situasi ini, Jackal memutuskan untuk bertemu langsung dengan Norman Store guna membantu merancang senjata yang dia butuhkan. On my own, I won't make your deadline. Was there anyone that can help me? No one I trust. Would you trust me? Di tim agen Mi-6, Damien memberikan informasi kepada Bianca tentang seorang pria bernama Alexander Dugan yang diduga tewas dalam ledakan bom pada 2013. Namun profilnya sangat cocok dengan Jackal. Bianca meminta Damien untuk memverifikasi apakah jasad Dugan benar-benar ditemukan, tetapi tetap bersikap dingin terhadapnya. Sebuah artikel surat kabar kemudian memberi petunjuk kepada Bianca bahwa target mereka sebenarnya adalah UDC. Tanpa membuang waktu, dia dan Vincent bersiap berangkat ke Budapest. Sementara itu, Jackal tiba di Budapest dan bertemu dengan Norman. Mereka pergi ke lokasi persembunyian Norman Store
yang penuh dengan persenjataan dan amunisi. Bersama-sama mereka merancang sebuah alat penyangga kaki khusus yang bisa melewati pemeriksaan keamanan dan dapat diubah menjadi sniper. Saat malam tiba, keduanya berbicara tentang insiden yang terjadi di Belarus. Norman mengungkap bahwa dia ditembak oleh seorang wanita berkulit hitam asal Inggris, yang segera disadari The Jackal sebagai agen MI6. Norman mengaku mendapatkan peringatan dari nomor anonim sebelum kejadian itu. Keesokan harinya, Norman memperingatkan bahwa senjata ini hanya bisa menembakkan 8 peluru sebelum berhenti berfungsi. Sampai akhirnya The Jackal menguji senapan baru itu. Di saat yang sama, Vincent menghubungi Bianca dan memberitahunya bahwa lokasi target telah ditemukan. Namun ketika The Jackal tengah menghubungi Nuria, dia melihat Bianca dan timnya mendekati tempat persembunyian Norman. Dengan cepat dia memperingatkan Norman untuk membersihkan jejaknya dan pergi secepat mungkin. Sayangnya waktu yang diberikan tidak cukup. Dalam baku tembak yang terjadi, Norman akhirnya tertangkap. Bianca dan tim MI6 menginterogasinya, berusaha mendapatkan informasi tentang The Jackal. Mereka menemukan barang-barang milik The Jackal di lokasi. Tetapi sebelum Norman bisa memberikan jawaban, The Jackal menembaknya tepat di kepala Norman dari kejauhan. Shooter, flanking left. Dengan tiwasnya Norman, informasi tentang The Jackal tetap tersembunyi. Menyadari bahwa The Jackal masih berada di sekitar tempat tersebut, Bianca dan timnya segera memburunya. The Jackal berhasil melarikan diri dengan menunggangi kuda, namun Bianca tetap mengejarnya. Dalam kejar-kejaran di tengah hutan, The Jackal berhasil menjatuhkan beberapa anggota tim MI6. Namun Bianca terus berada di belakangnya. Dalam upaya terakhir untuk menghindari penangkapan, The Jackal melompat ke dalam sebuah perairan terbuka. Bianca menembaknya, tetapi tidak yakin apakah tembakannya berhasil mengenai target. Setelah berhasil menghindari pengejaran, The Jackal muncul kembali di daratan dan mencari perlindungan di sebuah lumbung tua. The Jackal kelelahan akibat perburuan panjang, dia mulai terlelap. Namun nasib buruk menimpanya. Sang pemilik lumbung muncul dan tanpa ragu memukul kepala The Jackal dengan senapan, membuatnya tak sadarkan diri. Saat terbangun, The Jackal mendapati dirinya berada di dalam sebuah lumbung dan langsung diinterogasi oleh Attila yang berbicara dalam bahasa Hungaria. Sementara polisi masih terus memburunya, Attila melihat kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari situasi ini, tanpa menyadari siapa sebenarnya yang sedang ia hadapi. Ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi membuat Attila memanggil saudaranya Gabor, yang membawa seorang karyawan bernama Laszlo untuk menerjemahkan. Namun ketika mereka tiba, situasi sudah berubah. The Jackal telah membebaskan dirinya membunuh Attila dan merebut senjatanya. Dalam hitungan detik Gabor pun tewas di tangan sang pembunuh bayaran. Sadar ia membutuhkan sarana pelarian, The Jackal memaksa Laszlo untuk mengantarnya keluar dari wilayah tersebut. Dalam perjalanan menuju Budapest, The Jackal menghubungi Nuria, yang bersikeras ingin menemuinya. Awalnya The Jackal menolak, tetapi kemudian ia meminta bantuan Nuria untuk sesuatu yang berkaitan dengan ruang rahasianya. Setelah tiba di Budapest, The Jackal akhirnya menunjukkan sisi kemanusiaannya yang jarang terlihat. Dia mulai merasa simpati terhadap Laszlo yang ketakutan, dan alih-alih membunuhnya seperti yang biasa dia lakukan terhadap orang-orang yang mengetahui identitasnya, dia membiarkannya pergi. Namun dia memperingatkan Laszlo untuk tidak pernah membocorkan informasi apapun tentang dirinya atau konsekuensinya akan fatal. If anything happens to me, my colleagues will come to your house and they will kill your wife and your child in front of you. So when the police ask about me, you are going to tell them that you never saw my face. Can I trust you? Dalam waktu singkat, Nuria tiba di Budapest dan bertemu dengan The Jackal di sebuah hotel. Dia membawa peralatan penyamaran yang diminta.
Dengan teliti, The Jackal mengubah dirinya menjadi seorang pria tua yang lemah dan membutuhkan kursi roda. Bahkan senapan yang baru dirancang oleh Norman telah disamarkan sebagai penyangga kaki, yang memungkinkan dia melewati keamanan bandara tanpa kecurigaan. Tanpa menyadari bahaya yang mengintainya, dia naik pesawat menuju Tallinn, Estonia, tempat di mana UDC akan meluncurkan Project River. Namun dia tidak sendirian. Bianca dan Vincent ternyata berada di penerbangan yang sama. Setibanya di Tallinn, sebuah insiden tak terduga terjadi. Polisi mendatangi apartemennya untuk menyelidiki kasus pencurian di unit di atasnya. The Jackal bekerja sama dengan mereka. Tetapi salah satu petugas tampak mencurigainya dan mencatat nomor teleponnya sebelum pergi. Tak lama setelah itu, The Jackal tidak membuang waktu. Setiap langkahnya terencana dengan matang. Ia menghubungi Rasmus, seorang pria yang sebelumnya pernah membantunya. Pertemuan ini bukan sekadar reuni. Ini adalah bagian dari strategi. Di dunia The Jackal tidak ada hubungan yang terjalin tanpa tujuan. Setiap pertemanan, setiap sentuhan, setiap kata yang ia ucapkan adalah alat dalam permainannya. Saat mereka bertemu, The Jackal memancarkan kehangatan yang hampir tampak tulus. Senyum yang diselipkan di antara percakapan dan tatapan yang penuh perhatian, semuanya bagian dari permainan pikiran yang ia kuasai. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama minum dan akhirnya berbagi tempat tidur. Namun bagi The Jackal ini bukan sekedar pelampiasan atau ketertarikan pribadi. Dengan menempatkan dirinya dalam kehidupan Rasmus, ia akan mendapatkan akses dan informasi yang ia perlukan nanti. The Jackal adalah seorang profesional, dan dalam permainannya tidak ada batasan sejauh mana ia akan pergi untuk memastikan misinya berhasil. 2 hari sebelum acara peluncuran River, The Jackal telah menyiapkan rencana untuk membunuh UDC. The Jackal kini memiliki akses orang dalam. Setelah menghabiskan malam dengan Rasmus, seorang pekerja di lokasi acara, ia memanfaatkan hubungan itu untuk mendapatkan akses ke gedung tempat peluncuran akan berlangsung. Menyamar sebagai seorang arsitek, ia meyakinkan Rasmus untuk membantunya menyelinap ke dalam gedung guna melakukan pengintaian lebih lanjut. Sementara itu, UDC terus menghadapi tekanan dari tim keamanannya yang mendesaknya untuk membatalkan peluncuran River, mengingat bahwa nyawanya dalam bahaya. Namun UDC tetap teguh pada keputusannya dan menolak untuk membatalkan acara yang telah direncanakan. Di Cadiz, Spanyol, keluarga Nuria semakin curiga terhadap Charles dan bisnis misteriusnya. Mereka mengetahui adanya sejumlah besar uang yang tersembunyi di ruang rahasianya The Jackal. Dengan berbagai alasan, adik Nuria yang bernama Alvaro mengambil sebagian uang tersebut agar dia bisa berinvestasi dalam sebuah bar dan kasino. Namun Alvaro memanfaatkan kesempatan itu lebih jauh dengan mengambil lebih banyak uang dari yang direncanakan dan bahkan mencuri sebuah senjata. Tanpa menyadari bahwa The Jackal mengawasi semuanya melalui kamera pengawasnya. Di sisi lain, The Jackal kembali ke lokasi acara dan menyelinap ke tempat persembunyian yang telah ia siapkan. Sebuah ruang di langit-langit gedung, di mana ia bersembunyi selama 2 hari untuk menunggu waktu yang tepat untuk bertindak. Dalam kesunyian, pikirannya kembali ke masa lalu, mengingat masa-masa di militer dan pertemuannya pertama kali dengan Nuria. Ketika hari peluncuran tiba, keamanan diperketat. Petugas keamanan polisi dan agen rahasia memenuhi tempat tersebut saat UDC bersiap untuk naik ke atas panggung. Demi keamanan, pidato UDC disampaikan dari balik kaca anti peluru. The Jackal yang telah bergerak keluar dari persembunyiannya secara diam-diam menyingkirkan beberapa petugas keamanan untuk mendapatkan posisi tembak yang sempurna. Ia menunggu dengan sabar, menunggu UDC bergerak keluar dari perlindungan kaca anti peluru. Namun sebelum ia sempat melepaskan tembakan, rencananya berantakan. Karena seorang penyerang tiba-tiba naik ke atas panggung dan mencoba menembak UDC.
Dalam kekacauan yang terjadi, The Jackal kehilangan kesempatan emasnya. Tak ingin tertangkap, ia dengan cepat membaur ke dalam kerumunan yang panik dan meninggalkan lokasi tanpa terdeteksi. Namun di luar gedung seseorang memperhatikannya. Rasmus yang menyaksikan kekacauan itu dari luar melihat sosok The Jackal yang mencoba melarikan diri. Menyadari bahwa identitasnya mungkin terbongkar, The Jackal tidak memiliki pilihan lain dalam sebuah keputusan cepat. Dengan dingin ia membunuh Rasmus dengan mematahkan lehernya dan meninggalkan tubuh pria itu di pinggir jalan sebelum akhirnya menghilang ke dalam kegelapan. Setelah upaya pembunuhan yang gagal terhadap Yudisi, dunia masih diguncang oleh kejadian tersebut. Di New York, Winthrop salah satu tokoh kunci di balik skema keuangan gelap marah besar. Dia merasa bahwa kesempatan emas mereka telah hilang. Baginya kegagalan membunuh Yudisi berarti proyek River masih dalam jalur peluncuran, dan itu adalah ancaman besar yang tak bisa mereka abaikan. Proyek River bukan sekedar inovasi teknologi, tetapi sebuah sistem yang akan merevolusi dunia keuangan dengan transparansi total. Dengan peluncurannya, maka setiap transaksi keuangan akan tercatat dan dapat diakses, menghilangkan celah untuk pencucian uang, penghindaran pajak, dan operasi keuangan ilegal yang telah menjadi fondasi bagi kelompok seperti Winthrop. Sementara itu, penyelidikan terhadap pelaku kedua mengungkap bahwa ia adalah seorang penyusup dalam tim keamanan Yudisi. Sebuah manifesto yang ditinggalkannya menuduh Yudisi memiliki agenda tersembunyi di balik proyek River, bukan sekedar niat baik seperti yang diklaimnya. Kini Yudisi berlindung di kediamannya di Kroasia. Lebih khawatir terhadap pengkhianatan di dalam lingkarannya sendiri daripada ancaman dari Jekyll. Di London, MI6 terus menggali informasi lebih lanjut tentang identitas The Jekyll. Bianca mulai mencurigai bahwa pria di balik identitas The Jekyll sebenarnya adalah Alexander Duggan, mantan sniper militer Inggris yang diyakini telah tewas bertahun-tahun lalu. Dengan bantuan rekannya, Bianca memperoleh akses ke berkas militer Duggan yang sebelumnya sangat rahasia. Dalam kilas balik ke tahun 2013, Duggan adalah seorang penembak jitu yang sangat terampil di Afghanistan, terkenal dengan kesabarannya dalam menyelesaikan misi dengan sempurna. How long are we gonna have to wait? As long as it takes. 6 hours we've been here, Duggan. Target coming out of the compound. Range 1,400. Send it. Setelah berhasil membunuh target bernilai tinggi, ia dan rekannya Gary pergi ke Cyprus untuk beristirahat. Di sana mereka didekati oleh seseorang yang menawarkan mereka sejumlah uang untuk membunuh seseorang demi klien kaya. Duggan dan Gary menerima tawaran itu, menggunakan keterampilan mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan efisien. Dalam misi militer berikutnya, unit Duggan diperintahkan untuk menangkap seorang komandan Taliban hidup-hidup. Namun mereka justru melakukan pembantaian brutal terhadap semua orang di sana, termasuk warga sipil tak bersalah. Untuk menutupi kejahatan mereka, mereka mengarang cerita bahwa mereka diserang dan memanggil serangan udara. Duggan muak dengan kebrutalan rekan-rekannya, memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Saat mereka meninggalkan lokasi dengan 2 mobil bersama Phantom dan Jekyll, Duggan dan Gary berhenti untuk memeriksa sesuatu yang mencurigakan. Saat yang lain menunggu di dalam kendaraan, Duggan meledakkan keduanya dengan bom kendali jarak jauh, membunuh seluruh unitnya. Hanya Duggan dan Gary yang selamat lalu menghilang dari radar militer. Fucking tricycle! Mounts up. Come on, mate, let's go. What
happened? We need to go. Go where? They can't find us. Di masa kini, Bianca terus menggali lebih dalam dan berhasil memperoleh akses ke berkas Dugan. Meskipun dengan persyaratan ketat termasuk perjanjian kerahasiaan. Dokumen tersebut menyatakan bahwa unit Dugan terbunuh dalam ledakan akibat ranjau darat. Tetapi Bianca tidak mempercayainya. Dia yakin bahwa Dugan telah memalsukan kematiannya dan kini beroperasi sebagai dajjal. Sementara itu di Spanyol, Nuria dan saudaranya menyaksikan berita tentang upaya pembunuhan Yudici. Alvaro yakin bahwa Jakal adalah Carlos. Nuria meskipun ragu menghubungi Jakal untuk mencari jawaban. Responsnya justru mengonfirmasi ketakutannya. Jakal memerintahkan Nuria agar memastikan Alvaro tidak membicarakan kecurigaannya kepada siapapun. Berjanji untuk bertemu dengannya keesokan harinya. Namun Nuria menuntut kejujuran penuh darinya. Bianca mengunjungi Larry di penjara. Larry yang penuh kebencian membandingkan dirinya dengan Bianca. Mengatakan bahwa mereka berdua adalah pembunuh yang berbohong demi alasan yang benar. Bianca mencoba menyatakan penyesalannya atas kematian Emma dan Allison, tetapi Larry tidak mempercayainya. Dengan tatapan penuh kebencian, Larry mengeluarkan sebilah pisau kecil yang diselundupkan ke dalam ruangan dan dengan cepat menyayat lehernya sendiri di depan Bianca. Setelah kegagalan upaya pembunuhan sebelumnya, keamanan di sekitar Yudici diperketat hingga level tertinggi. Yudici memilih untuk berlindung di pulau pribadinya di Kroasia. Namun Dajjal tidak jauh di belakang. Dengan tenggang waktu yang semakin dekat, ia merasakan tekanan besar, terutama dari Zina yang menginginkan kepastian bahwa misi ini akan berhasil. Setelahnya, Dajjal kembali ke Spanyol. Di sana, ia menghadapi konfrontasi yang tak terhindarkan dengan istrinya. Karena terlalu lama menyembunyikan identitas aslinya, Jakal akhirnya mengakuinya bahwa dirinya adalah seorang pembunuh bayaran. Nuria yang terpukul memaksanya untuk mengulang pengakuannya berulang kali dalam menghadapi Jakal pada realitas kejam dari pekerjaannya. Namun Jakal berjanji bahwa ini akan menjadi misinya yang terakhir sebelum ia meninggalkan dunia bayangan ini selamanya. Listen to yourself and say it again. I kill people for money. Again? I kill people for money. Say it again. I kill people for money. You don't got it! I kill people for money! Is that what you want to hear? Is that enough? Is it enough? Di New York, Windrock bertemu dengan Menteri Luar Negeri Inggris. Mereka berdua tahu bahwa jika River diluncurkan, transaksi keuangan gelap mereka akan terbuka, mengancam seluruh jaringan korupsi yang telah mereka bangun. Mereka berdua setuju bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan proyek River adalah dengan memastikan Yudici mati. Mereka menganggap upaya Dajjal sebagai kesempatan terakhir untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, Alvaro datang dengan maksud mengajukan kesepakatan bisnis baru kepada Carlos. Ia ingin uang lebih banyak, dan ia telah berjanji kepada seorang gangster bahwa Carlos akan menghadiri sebuah pertemuan. Nuria tahu ini akan membawa masalah. Alvaro kemudian memperingatkan bahwa ia mengetahui rahasia Carlos dan bisa membocorkannya kapan saja. Dalam kemarahan, Nuria menghadapi suaminya dan menuntut solusi. Sampai akhirnya Dajjal setuju untuk menghadiri pertemuan tersebut. Keesokan paginya dengan peralatan baru, Dajjal menemui seorang nelayan dan meminjam perahunya, mau memancing selama beberapa jam. Namun alih-alih memancing, ia menggunakan posisinya di laut untuk menembak mati gangster. Seorang yang harusnya ditemuinya bersama dengan Alvaro. Jimmy? Peralatan baru terbukti berhasil. Dajjal hanya perlu mengulanginya sekali lagi, menuntaskan misinya yang sebenarnya. Pagi harinya, dia kembali menyewa kapal dengan alasan mau mengamati burung. Namun sang pemilik kapal kali ini ingin ikut
Dengannya situasi ini membuat Jackal tidak mempunyai pilihan. Begitu berada jauh dari daratan, ia membunuh pemilik kapal, memastikan tidak ada saksi yang tersisa. The Jackal lalu memasang senapannya dengan stabilizer khusus untuk memastikan akurasi tembakannya. Keamanan UDC melihat kapalnya. Tetapi karena masih berada jauh di luar batas perlindungan, mereka mengabaikannya. Beberapa jam sebelum peluncuran River, UDC merasa ingin tetap di tempat tidur. Namun ia ingin keluar dan menjalankan rutinitas seperti biasanya. Diiringi oleh pengawal pribadinya, ia turun ke air. The Jackal membidik dari kejauhan tetapi pandangannya terhalang oleh kapal yang melintas. Ketegangan meningkat. Drone keamanan mendeteksi aktivitas mencurigakan dan bergerak untuk menyelidiki. The Jackal terpaksa menembak seorang pria di jet ski yang mendekatinya, membuat posisinya terungkap. Tim AID segera bereaksi menariknya ke bawah air agar tidak terlihat oleh sniper. Namun saat mereka naik ke permukaan untuk mengambil nafas, The Jackal melepaskan tembakan peluru pertama dan mengenai seorang pengawal. UDC yang panik berusaha kembali ke perahu, tetapi saat kepalanya muncul di atas air, The Jackal melepaskan tembakan terakhir. There you are. Misi telah selesai. The Jackal segera meninggalkan tempat kejadian dengan kapalnya, meninggalkan kekacauan di belakangnya. Dengan hilangnya UDC, masa depan proyek River dan banyak pihak yang terlibat kini berada dalam ketidakpastian. Setelah tewasnya UDC, Dewan perusahaannya memilih untuk menunda peluncuran River. Hal ini menandai misi The Jackal sebagai sniper sukses besar. Namun di balik perayaan ini, pengkhianatan telah direncanakan kliennya yang dipimpin oleh Timothy. Winthrop memutuskan untuk tidak membayar The Jackal. Sebaliknya mereka merencanakan mau membunuh The Jackal dan Zina, menganggap keduanya sebagai ancaman yang dapat membongkar keterlibatan Winthrop dalam konspirasi ini. Sementara itu, agen MI6 secara resmi menutup kasus UDC. Sebuah keputusan yang membuat Bianca frustasi. Namun pengungkapan mengejutkan terjadi. Isabel ternyata adalah mata-mata dalam agen MI6 yang sebelumnya telah membocorkan informasi kepada Norman Stock tentang operasi Bianca. Lebih buruk lagi, Menteri Luar Negeri juga terlibat dalam konspirasi ini. Ia menginstruksikan Isabel agar membiarkan Bianca mengejar Jackal hanya untuk menyingkirkannya setelah misi selesai, demi memastikan bahwa tak ada jejak yang tersisa dari keterlibatan mereka. Di tempat lain, melalui komunikasi digital, Jackal menuntut pembayaran dari Zina. Zina kemudian menghubungi Leonora dan memberitahu bahwa Jackal telah menghubungi mereka. Leonora berjanji akan segera mengirimkan pembayaran beserta bonus tambahan untuk Zina. Namun Zina merasa ada yang tidak beres, mengabaikan perintah untuk tetap berada di kamarnya, dan ia memutuskan kabur. Dan ternyata tepat, karena seseorang telah dikirim untuk membunuhnya. Beralih ke tempat lain, Bianca dan rekannya tiba di Cadiz Spanyol dan bertemu dengan penyelidik yang menangani kasus pembunuhan gangster. Setelah menemukan hubungan antara Elviro dan pria kaya asal Inggris, mereka segera menyadari bahwa pria itu adalah Jackal dan meminta alamatnya. Sementara itu, Jackal memang sedang dalam perjalanan pulang, tetapi istrinya telah mencapai batas kesabarannya. Hidup dalam ketakutan akan bahaya yang selalu mengintai, Nuria merasa tidak sanggup lagi menjalani kehidupan yang terus dibayangi oleh pelarian. Saat berbicara dengan suaminya di telepon, Jackal mengisyaratkan bahwa ia mencintainya. Tetapi Nuria bisa merasakan bahwa suaminya sedang dalam masalah besar. Mendengar hal itu, Nuria yang semakin khawatir memutuskan untuk mengambil sejumlah uang dari brankas suaminya dan melarikan diri bersama putra mereka. Ketika Jackal tiba di rumah, dia segera menyadari bahwa Nuria telah pergi bersama anak mereka
dan membawa sebagian besar uang di dalam brankas. Zina menelepon dan memperingatkannya bahwa agen Mike Six telah mengetahui lokasinya dan para klien telah mengkhianatinya. Saat Bianca mulai bergerak masuk ke dalam rumah, kedatangan mereka terganggu oleh Alvaro yang datang dalam keadaan mabuk dan bersenjata. Terjadi kekacauan. Alvaro ditembak mati. Sadar akan adanya serangan di dalam rumahnya, The Jackal mematikan listrik dan bersembunyi di dalam ruang rahasianya. Momen tegang terjadi. Bianca hampir menemukan persembunyian The Jackal di balik cermin dua arah, tetapi ia tidak menyadarinya. Saat alarm berbunyi, The Jackal keluar dari tempat persembunyiannya dan menembak Vince hingga tewas. Konfrontasi terakhir pun terjadi antara Bianca dan The Jackal. Mereka saling berburu di dalam rumah dan dalam percakapan singkat mereka saling mengakui bahwa keduanya adalah individu yang selalu ingin menang. Bianca menawarkan kesepakatan untuk membantu The Jackal menemukan keluarganya, namun The Jackal menolaknya. I saw her leave. Let me help you. It doesn't need to end this way. It does. Setelahnya, The Jackal segera keluar mau mencari Nuria. Sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi dan menabraknya. Namun takdir berkata lain, The Jackal selamat dari kecelakaan tersebut. Sampai akhirnya dia menemui Zina yang menyadari bahwa The Jackal tidak senang jika ada orang yang tidak menepati janjinya. Zina yang kini bertekad untuk membalas dendam. Dia memperlihatkan kepada Jackal siapa dalang di balik semua ini. The Jackal setuju. Namun sebelum itu ada satu hal yang lebih penting baginya. Menemukan Nuria dan Carlito.